Halo teman-teman pembelajar, balik lagi di Inspirasi Sukses. Kali ini kita akan membahas buku Eat That Frog karya Brian Tracy. Apakah kamu sering ngerjain hal-hal yang mudah? Sebagai cara untuk menghindari melakukan pekerjaan atau tugas yang jauh lebih sulit dan jauh lebih penting? Misalnya bolak-balik ke dapur bikin teh, atau buka medsos, atau ngebales setiap pesan yang belum dibaca di inbox email kita, ketika kita benar-benar harus fokus pada sesuatu yang lebih penting. Meskipun banyak kegiatan kecil yang dilakukan, yang mungkin kelihatannya produktif, itu bukan cara yang baik untuk memanfaatkan waktu kita pada saat itu. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah eating that frog. Ya, makan kodok itu. Jadi kodok yang dimaksud oleh Brian Tracy di sini adalah tugas, kewajiban, tanggung jawab kita yang paling penting, yang paling mungkin kita tunda kalau nggak benar-benar kepepet. Seringkali kita semua teralihkan oleh kecebong-kecebong kecil yang tidak berarti tapi mudah kita makan dan kita cerna. Berenang di sekitar kolam kita dari hal-hal potensial yang bisa kita lakukan yang membuat kita kehilangan si kodok. Langkah pertama untuk bisa menentukan kodok terbesar kita adalah mengetahui akibat kalau kita tidak melakukannya. Buat daftar segala hal yang bisa kita lakukan dan yang harus dilakukan. Sekarang bayangkan tidak melakukan apapun dalam daftar itu selama seminggu penuh. Mana dari tugas-tugas yang belum dilakukan ini yang bisa berakibat fatal bagi kita? Kita semua memiliki peran dalam kehidupan profesional kita, dan peran itu membutuhkan key results untuk bisa bertahan dan berkembang. Brian mengatakan key results dari manajemen adalah planning, organizing, staffing, delegating, supervising, measuring, dan reporting. Misalnya seorang teknik sipil yang bekerja di sebuah perusahaan. Key results-nya adalah merencanakan, mendesain, dan mengawasi konstruksi serta pemeliharaan struktur bangunan dan fasilitas. Kurang maksimalnya dalam melaksanakan ini akan berdampak langsung pada pekerjaannya. Kalau sampai gagal total, bisa-bisa dipecat ya kan? Mau itu mahasiswa, pedagang, bos perusahaan, semua pasti ada key results-nya. Key results ini bisa dianalogikan seperti organ vital dalam tubuh manusia, seperti jantung atau otak gitu kali ya. Jika organ-organ ini berhenti berfungsi, seluruh tubuh berhenti berfungsi juga, dan kita akan mati. Untuk menghasilkan daftar key results kita saat ini, pertimbangkan alasan mengapa kita masih digaji di perusahaan tersebut, atau mengapa kita masih memiliki pelanggan yang membuat bisnis kita tetap berjalan. Nah, setelah kita buat daftar key results-nya, lihat kembali daftar tadi dan visualisasikan konsekuensi jangka panjang dari tidak melakukan tugas itu selama 1 minggu penuh. Dari sini kita juga akan menyadari bahwa tidak melakukan beberapa kegiatan dalam daftar pada dasarnya tidak apa-apa. Mungkin akan membuat kita merasa nggak nyaman, tapi nggak fatal. Kita mungkin mengecewakan seseorang karena kita nggak menanggapi email mereka atau nolak diajak jalan sama teman kita. Tapi itu nggak berpengaruh signifikan pada key results utama kita. Seperti kuku dan rambut kita jika dipotong, atau gigi kita dicabut. Atau mungkin yang lebih parah misalnya operasi usus buntu. Mungkin akan menyakitkan dan meninggalkan bekas luka, tapi kita masih selamat dan bisa bertahan. Tugas apapun yang tidak secara signifikan mempengaruhi kesehatan jangka panjang dari peran kita saat ini adalah kecebong, bukan kodoknya. Jadi untuk menemukan kodoknya, ketahui key results kita dan apa yang mempengaruhi peran profesional kita saat ini. Kemudian kita dapat gunakan prinsip Pareto 80-20 untuk dapat menentukan kodok terbesar kita. Di dunia kerja, kontribusi kepada perusahaan adalah yang paling penting. Imbalan untuk kita, baik secara finansial maupun emosional, akan selalu berbanding lurus dengan hasil dan nilai kontribusi yang kita berikan untuk perusahaan. Jika kita seorang pekerja, untuk pelanggan, jika kita seorang pedagang, untuk viewer, jika kita seorang YouTuber atau blogger. Jika kemudian kita tidak dapat memutuskan antara 2 atau 3 kodok, cukup fokus pada satu kodok yang paling Anda hindari untuk dimakan. Brian Tracy mengatakan, makanlah kodok terbesar dan paling buruk sebelum yang lain. Dengan menyelesaikan yang terburuk terlebih dahulu, kita akan merasa lega dan puas setelah menyelesaikannya, yang memberi kita kepercayaan diri dan keyakinan sebelum lahap kodok lainnya. Sekarang setelah kita menentukan kodok terbesar dan terburuk yang ada, mulai ngerasa bimbang nih ngelahapnya. Jadi fokuslah pada tiap gigitan. Kita melakukan ini dengan hanya berfokus pada bagian kecil dari tugas yang bisa kita selesaikan. Katakanlah dalam 10 menit berikutnya. Tanyakan pada diri, hasil apa yang dapat kita raih dalam 10 menit berikutnya. Setiap kali kita merasa kewalahan, ingatkan diri tentang keberhasilan gigitan terakhir yang sudah kita lakukan.
Mengingatkan diri sendiri tentang keberhasilan tindakan yang sudah kita lakukan akan memberikan kita rasa kepercayaan diri untuk mengambil gigitan yang berikutnya. Jadi inilah saatnya kita mulai membiarkan kecebong itu berenang dan fokus memakan kodoknya. Dengan menemukan kodok terbesar dan kemudian melahapnya, kita telah memaksimalkan waktu kerja kita, sehingga kita bisa memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama orang-orang yang kita sayangi. Melakukan hal-hal yang paling kita sukai, tanpa beban kodok di bahu kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-like dan share ke orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa berikan komentar dan subscribe ya. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.